Halo dulurku, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya di channel Connor PJKT. Di sini saya akan melihat dari awal proses pembuatan jamurnya dulurku. Ayo kita lihat. Ini milik Pak Tio. Ini proses yang sudah diaduk. Lebih jelas lagi, ayo kita lihat, karena pengaduan tahap kedua ini dilanjutkan dulurku. Itu ada karyawannya Pak Tio yang sedang mengambil apa itu. Ayo kita langsung tanya saja sama beliau. Halo, permisi Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Ini tahap proses pembuatan jamur dari awal ini Pak. Iya. Ini mau bikin konten YouTube. Ini yang digunakan ini serbuk apa ini Pak? Serbuk kayu. Serbuk kayu. Ini serbuk kayunya atau gesekan gergaji ini dari kayu apa ini Pak biasanya yang digunakan untuk pembuatan jamur ini? Ini dari kayu karet. Oh, berarti kayu karet yang digesek halus Pak ya? Iya, digesek halus. Oh ya. Ayo dulurku, ini dia. Nah, itu nanti kita ke tempat pengadukannya, campurannya apa aja. Yang pertama ini proses awalnya ini berupa gesekan gergaji ini dulurku, yang berasal dari kayu atau pohon karet ini dulurku ya. Ini terus dulurku, bahan yang kedua dipersiapkan oleh pemiliknya langsung ini. Ini permisi Pak, Ya. mau nanya ini. Ini kan setelah tadi serbuk gergaji dulurku ya. Iya. Ini bubuk apa ini Pak? Bubuk kapur. Kapur. Kapur gamping atau kapur cat rumah itu. Oh, atau kapur sirih itu Pak ya? Betul. Oh. Kalau pakai dolomit bisa nggak Pak? Bisa. Oh. Itu tergantung pemiliknya, senang-senangan. Oh iya Ada yang senang pakai yang ini, cuman kalau pakai dolomit lebih praktis dia. Oh, artinya nggak perlu diayak lagi Pak ya? Kayak lagi. Oh iya. Ini diayak ini tujuannya agar halus dulurku, butiran-butirannya, agar nanti pengaduannya dapat merata ya. Kalau dulurku belum tahu, tanya-tanya sama Glenn PJKT. Oke Pak. Ayo, nanti sambil kita menunggu bahan apa lagi. Kalau dulurku mau beli jamur, silahkan merapat. Iya, ini dulurku, di sini juga sentra tempat penjualan jamur dulurku, baik itu jamur crispy, sate jamur, nugget jamur dan lain sebagainya. Jamur. Ya, yang berasal dari jamur dulurku. Produk turunan jamur. Oh ya. Ya dulurku, melanjutkan video tadi, kita ratakan dulu ini dulurku ya, bekas serbuk gergaji ini agar rata. Nanti agar pengadukannya lebih tercampur merata dulurku. Ini tadi kapur sirihnya sudah dipersiapkan, lalu ditaburkan di bagian permukaan daripada gesekan gergaji ini dulurku secara merata. Itu dia. Nanti setelah ditaburkan secara merata ini dulurku, nanti diberikan atau dicampurkan lagi dengan serbuk jagung dulurku ya, yang sudah dihaluskan. Nanti kita lihat proses selanjutnya. Ini biar selesai dulu penaburan kapurnya. Ini dulurku ya, tadi dilapisi dengan kapur, permukaannya secara merata dengan kapur. Ini selanjutnya pemberian serbuk jagung dulurku. Nah, ini semuanya melalui takaran dulurku ya, artinya ditimbang. Nah, ini tadi kapurnya sebelum ditebar atau diayak halus seperti ini dulurku, ini dibasahkan sedikit agar mudah proses pengayaannya. Nah, ini dia serbuk jagungnya, sangat lembut sekali. Ini biasanya setelah serbuk jagung ini nanti kita lihat juga proses yang terakhir menggunakan sekam padi dulurku yang lembut seperti dedak, dia bentuknya bekatul.
Nah, ini proses fermentasinya memakan waktu selama kurang lebih 2-3 hari dulurku untuk pembuatan lognya. Dan selanjutnya dulurku, ini yang saya bilang tadi, penggunaan sekam padi atau bekatul yang telah dilembutkan lalu ditaburkan juga secara merata. Itu bos kita, bos jamurnya itu. Nah, ini dulurku. Nah, ini juga secara merata. Ini juga melalui proses penimbangan dulurku ya, sesuai dengan takarannya, agar hasilnya nanti pertumbuhan jamurnya lebih maksimal dulurku. Ini nanti setelah 4 bahan tadi ditaburkan secara merata, lalu diaduk dulurku. Setelah diaduk nanti melalui proses pembasahan atau pelembapan dulurku sebelum di-lock. Artinya nanti jadinya seperti ini dulurku ya. Ini seperti ini jadinya dulurku. Ini artinya sudah bahan-bahan yang sudah diaduk tadi ini mengalami proses pembungkusan atau di-lock namanya ini. Ini proses pemadatan, ini menggunakan alat khusus ini dulurku ya. Ya, ini dulurku, setelah 4 bahan tadi dicampur secara merata, ini langsung dilakukan pengadukan agar tercampur merata ini dulurku ya. Nah, ini dia semua nanti yang ada di sini ini diaduk secara merata dulurku. Nanti setelah terjadinya pengadukan secara merata, baru tahapnya pelembapan dulurku ya. Karena memang boleh dikatakan pembuatan jamur dari awal ini memang sedikit rumit dulurku ya. Ini dia. Ini harus kita telaten dulurku, ngaduknya sampai merata agar proses fermentasinya lebih maksimal dulurku. Ya, ini dulurku, setelah proses pengadukannya terjadilah seperti ini dulurku ya. Nanti ini diberikan air secukupnya agar lembab, agar proses fermentasinya jadi dulurku ya. Setelah lembab nanti dibungkus dengan plastik dulurku secara rapat. Ini biasanya menggunakan plastik baru dulurku ya, nggak boleh bekas, karena memang fermentasi kalau biar hasilnya maksimal itu harus serba steril dulurku. Itu misalnya seperti plastik seperti itu, tapi yang baru nanti diganti. Ya. Ya dulurku. Nah, ini kita juga lihat ini. Oke. Ini besok setelah proses fermentasinya terjadi pengepresan dulurku ya, menggunakan alat tertentu. Setelah dipres, ini biasanya dimasak dengan menggunakan alat seperti ini dulurku. Ini dia alatnya. Ini menggunakan kompor. Cara pemasaknya boleh kita lihat. Ya, boleh dilihat sekilas kita yang sudah jadi dulurku. Nanti video akhir pembuatannya kita lanjutkan di part 2-nya. Ayo kita lihat di sana. Setelah fermentasi ini dulurku, dilaksanakan pembibitan dulurku ya. Karena ini memang ruangannya harus steril, ruangan khusus. Ini dia ruangan pembibitannya untuk pembibitan jamur tiramnya dulurku. Ini dia dulurku. Ini bibit-bibitnya. Ini kan bibit-bibit yang sudah jadi. Setelah dimasukkan bibit pada lognya, terus mengalami inkubasi atau karantina di luar ini dulurku. Misalnya seperti ini. Ini dia. Ini kan ada tanggalannya dulurku ya. Berarti ini tanggal 12 bulan 10 2020 kemarin ini. Ini nunggu proses inkubasi ini selama kurang lebih 1 minggu dulurku, agar yang putih-putih ini agar merata nyampe bawah ini dulurku. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam ruangan. Ini juga menggunakan tangki untuk pelembapannya. Ini kita buka ruangannya dulurku ya. Nah, kita nyalakan lampunya dulu biar terang.
Nah, ini dia dulurku ruangan tempat budidaya jamurnya. Ini juga terdapat suhu ruangannya nih dulurku. Apabila suhu ruangannya ini mencapai panasnya maksimal, maka terjadi penyemprotan atau penyiraman itu dulurku. Itu misalnya kan ada paralon itu, selang-selang tempat penyiraman. Ini dia. Setelah masa inkubasi di luar selama 1 minggu, terus diletakkan di dalam ruangan ini dulurku. Ini karena bekas dipanen tadi pagi nih dulurku ya, karena sesuai dengan permintaan konsumen. Ini ada juga yang sudah tumbuh lagi nih. Ini jamur tiramnya nih. Ini dulurku ya. Tuh. Ini masih kecil-kecil. Ini besok pagi udah bisa dipanen lagi nih dulurku. Nanti pada video part 2 dan part 3-nya saya lanjutkan bagaimana cara ngeloknya atau pengepresan menjadi botol seperti ini dulurku ya. Terus cara pemasakannya bagaimana, silahkan terus tonton channel Conor PJKT. Ini kapasitasnya sekitar 5.000 lok ini dulurku ya, jamur. Ini harus dalam keadaan lembab. Ini juga, ini jamurnya ini baru tumbuh nih. Ini besok pagi udah bisa dipanen lagi nih dulurku. Ini dia. Ini karena budidaya jamur ini harus siap pengepulnya dulurku, harus memiliki pengepul yang tetap, karena sifat jamur ini apabila setelah panen itu tidak boleh didiamkan lama-lama dulurku, karena jamur ini rentan sekali busuknya. Mungkin sekian dulurku sekilas video untuk lanjutan part 2 part 3-nya. Saya ucapkan selamat siang. Terima kasih telah menonton channel Conor PJKT. Saya ucapkan sampai jumpa.